kemudian perlu diketahui bahwa tujuan supervisi akademik itu ada 3. Yang pertama ada motivasi, kemudian penemuan motivasi, yang kedua ada pengembangan guru, kemudian ketiga ada pengembangan secara khusus. Tujuan kita, tujuan saya juga untuk melakukan supervisi akademik ini yaitu mengembangkan kompetensi guru khususnya berkaitan dengan profesionalisme akademik, pembelajaran, kemudian bagaimana membuat pembahasan materi kelas, termasuk bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran berkaitan materi pendidikan. Ini termasuk pemalas gitu maksudnya. Jadi kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada praobservasi, kemudian itu ada observasi tahap pelaksanaan, kemudian juga ada tahap observasi. Nah, sekarang yang kita laksanakan ini adalah tahap praobservasi, itu yang tadi. Baik, malah. Jadi yang pertama kira-kira di sini dari pembelajaran RPP yang sudah merancang. Nah, kira-kira nanti pada saat kegiatan kita observasi, kira-kira yang ingin malah saya seperti misalnya nanti kegiatan selanjutnya seperti apa? Kalau bisa ya, kalau mengamati pembelajaran saya itu kalau bisa dari awal sampai akhir. Ya, mulai dari awal kegiatan, kemudian kita masuk ke inti pembelajaran, kemudian pada akhir pembelajaran. Itu termasuk di dalam kegiatan inti mungkin keaktifan anak ya. Dari awal sampai akhir bagaimana anak-anak itu menyikapi pembelajaran saya, bagaimana anak itu bisa mengambil ilmu yang mungkin bisa saya ajarkan nanti, bagaimana mereka itu menganalisis, bagaimana mereka mengembangkan semua dari pembelajaran yang saya ajarkan. Ya, baik Bunda dan Mala. Nah, nanti kita kira-kira tujuan pembelajaran atau materi yang akan di KDN nanti kita tidak belajar seperti apa? Untuk yang ibu supervisi nanti. Iya. Untuk tujuan pembelajaran saya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan struktur teks berbentuk ya. Kami kan membahas tentang teks berbentuk naratif kan. Yang pertama adalah bagaimana menemukan struktur teks berbentuk naratif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak itu bisa mendapatkan pesan moral dari sebuah teks berbentuk. Oke, ya. Materinya berarti kita struktur naratif. Teks berbentuk naratif. Oke, teks berbentuk naratif. Ya. Jadi baik. Jadi tadi sebelum seperti di awal yang saya jelaskan bahwa kegiatan seperti ini adalah salah satu untuk mengembangkan kompetensi dan malah di mana kompetensi yang dikembangkan itu kan sebagai belajar kami menguasai ilmu kemudian berkompetensi media, sosial, teknologi, juga kompetensi profesionalnya. Nah, kira-kira menurut malah kompetensi apa sih yang kita lebih dikembangkan? Kalau menurut saya mungkin yang pedagogik. Oh, pedagogik ya. Iya. Itu yang kelihatan harus. Jadi ini dari kompetensi yang dikembangkan adalah kompetensi pedagogik. Nah, minimalnya juga kompetensi pedagogik itu kan banyak. Jadi penguasaan kita terhadap proses pembelajaran, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik juga, kemudian juga pengembangan peserta didik, penggunaan metode pembelajaran, termasuk juga sampai ke evaluasi atau penilaian. Nah, kira-kira lebih spesifik atau lebih khusus yang nanti yang bagian mana? Proses pembelajaran. Di proses pembelajaran ya. Saya pada proses pelajaran itu saya mencoba menggunakan IT. Oke. Jadi saya mencari materinya di YouTube, kebetulan dapat sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kebetulan dapat saya menggunakan itu. Kemudian juga saya juga tentang karakteristik anak ya dalam pembelajaran itu bagaimana saya bisa melihat anak ini bagaimana Kesiapan belajar. Ya, kesiapannya atau kelebihannya itu dari Berarti minat dan bakatnya gitu ya Bu? Iya. Nah, kira-kira nanti kita supervisi satu hari Rabu berarti ya? Iya, hari Rabu. Di hari Rabu kita kan sekarang di kelas berapa? 9H. Di 9H ya? Di 9H itu di jam 1, jam 1-2 berarti 2 jam ya? Nah, kira-kira kalau menurut Mala karakteristik khususnya anak 9H itu seperti apa? 9H itu karakter banyak ya. Ada yang punya minat Berbeda gitu ya, Bu, ya? berbeda. Ada yang punya minat yang baik terhadap bahasa Inggris ya, itu ditandai mereka itu mudah untuk memahami, kemudian mudah untuk kalau kita bertanya dia cepat menjawab, responnya dia punya minat yang baik. Ada juga yang sedang ya. Dan ada juga yang sedang misalnya kalau mereka perlu memang harus ngomong dia ngomong, tapi dia tidak terlalu terus ngomong gitu
kurang gitu. Itu biasanya berkaitan dengan kosakata. Kalau anak itu kalau saya lihat kalau kosakatanya banyak dia aktif, dia mungkin ingin showing pada temannya menunjukkan dia bisa, itu kan namanya sifat anak-anak ya, anak pada SMP kan gitu. Ada juga yang mungkin kosakatanya kurang, takut ditertawakan temannya begitu sehingga dia mungkin diam, ya stay diam saja. Ada juga yang memang dia tak bisa, jadi dia ya diam itu memang dia benar-benar dia bisa. Jadi karakter itu banyak sekali pada sesuatu. Tapi kalau yang sedang ini berarti memang harus ada pemancing motivasi ya gitu. Nah jadi gitu, jadi kira-kira apa namanya nanti waktu kegiatan pembelajaran karena adanya perbedaan karakteristik anak di 9 hari ini, kira-kira nanti strategi atau metode atau kegiatan-kegiatan yang setelah RPD sudah dikembangkan memang itu seperti apa supaya dapat mengatasi atau memahami mau belajar anak itu tidak sedikit bisa menceritakan. Kalau supaya mereka terpancing, biasanya saya memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu yang saya yakin bahwa mereka dapat menjawab. Ya, untuk naratif ini kan seperti cerita, tidak mungkin mereka dapat cerita dari daerah Rejang atau daerah apa atau Panjang ini apa kan tidak mungkin kan. Jadi paling tidak dia tahu 2 atau 3 cerita, atau dia tahu cerita dari luar negeri, jenis-jenisnya itu kan tidak mungkin mereka tahu. Jadi saya mencoba untuk memberikan mereka itu pertanyaan-pertanyaan supaya mereka itu bisa menjawab dan aktif. Dan kalau misalnya pertanyaan itu menurut mereka adalah pertanyaan yang menarik, saya yakin bahwa mereka akan bisa pada pembelajaran mereka. Kemudian saya juga kalau misalnya dalam keadaan isi kelompok, itu biasanya saya akan mendatangi mereka untuk menanyakan kekurangannya, apa yang mungkin mereka bisa bantu, apa yang bisa saya bantu dalam proses pembelajarannya, dalam latihan yang saya berikan, apakah masih ada kendala-kendala berupa ketidaktahuan pada apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi saya akan mendatangi mereka dan melakukan satu per kelompok kegiatan itu. Jadi melakukan sesuatu kalau nanti yang menjadi pertanyaan supaya masyarakat jadi juga misalkan strateginya apabila aku bingung nanti nanti dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti di hari Rabu memang kira-kira harapanmu seperti apa? Harapan saya karena saya ini ceritanya tentang naratif ya, jadi harapan saya bahwa semuanya yang pertama yang jelas berjalan lancar. Yang kedua harapan saya anak-anak peserta didik 9 hari nanti dapat dengan mudah menemukan struktur teks yang menarik, dari tanya jawab yang dilakukan, dari apa namanya teks yang saya beri mereka bisa langsung menemukan oh berarti struktur teks berbentuk naratif itu adalah ini. Kemudian yang kedua saya berharap mereka dapat menemukan pesan moral dari cerita yang diberikan. Jadi setiap teks naratif itu semuanya membawa pesan moral sehingga siswa itu mampu oh berarti pesan moral itu yang bisa dijadikan pembelajaran dalam hidup kita ini pada hari ini. Dari cerita ini kita harus tidak harus Jadi pesan moral itu bisa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, memanglah mudah-mudahan jadi sedikit ini diskusi dari kita tentang observasi sebelum observasi. Mudah-mudahan nanti di hari Rabu kegiatannya berjalan lancar. Sejauh ini persiapan memang sudah melakukan RPP, SPP, ya Kemudian video pembelajaran. kemudian LK Oke, nanti kalau memang perlu bantuan saya siap bantu. Jadi nanti yang penting berjalan lancar dan mulai mudah-mudahan jadi apa yang kita harapkan dari masyarakat. Sementara itu aja, mungkin ada tambahan atau mau didiskusi lagi malah saya rasa oke ya. Jadi terima kasih kesempatan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan nanti jadi kita ketemu lagi dan kita sama-sama persiapan kalau memang butuh bantuan saya siap. Oke. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum. The fairest of them all. The magic mirror would always answer. My queen, you are the fairest of them all. But one day, the magic mirror answered. My queen, prince. The evil queen became very angry. What? Nonsense! I am the fairest, not Snow White. Never! Drawers, friends, and hunters. Okay. The first one is Snow White, and then Seven Dwarfs, and then the Hunter, and then Evil Queen. The last one, Magic Mirror.
Okay. Next, we move to the second part of narrative text. Number 1. You can answer number 1. The second part of narrative text. Number 1. You can answer number 1. What did the evil queen ask to the magic mirror? Bernard, Who is the fairest of them all? who is the fairest of them all? Do you agree with your friend's answer? Yes. Very good. And next, number 6. We move to number 6. What did the evil queen do? Evil queen do when she knew that Snow White still alive? What did the evil queen do when she knew that Snow White still alive? Okay. He said to get rid of Snow White with some poisonous apple. She dressed up like a Snow White already. Okay. Is it right? Yes. Very good. It is the second part of the narrative text. Next, we move to third part, the last part of narrative text. Number 1. After watching the video, who saw and fell in love with Snow White? Huh? The prince. Very good. Next, number 3. What did the prince do when Snow White opened her eyes? What did the prince do when Snow White opened her eyes? Pressed at Snow White and cropped her hair. And then Prince and Snow White married and lived happily ever after. Okay. Can I? Is it right? Yes. Now, you have watched. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, kira-kira menurut Memala sendiri hambatan atau tantangan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran tadi seperti apa? Kalau hambatan pada proses pembelajaran tadi, Bunda, kelihatannya bahwa anak-anak ini yang saya bentuk kelompoknya pada masing-masing kelompok, kelihatannya mereka masih agak kurang puas dengan teman satu kelompok mereka. Mungkin harapan mereka tidak seperti kenyataan. Mungkin mereka mau teman mereka itu yang seperti apa, tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa diajak bertanya jawab dengan nyaman. Ternyata mereka dan mendapatkan kelompok yang tidak seperti mereka dapatkan. Tapi sebenarnya kita sudah semaksimal mungkin membagi, tapi mungkin mereka masih terlihat kurang nyaman, Kurang dengan nyaman, kelompok ya. yang mereka Iya, tadi juga saya melihat juga mungkin ada beberapa siswa yang memang mungkin sedikit agak malu untuk bertanya atau memang merasa seperti apa kayak gitu. Ya, baik. Kira-kira dari tadi apa pembelajaran sudah dilakukan tadi, kira-kira merasa puas atau merasa sudah maksimal belum melaksanakan proses pembelajaran tadi berkaitan dengan bagaimana karakter peserta anak didiknya seperti itu, mungkin bisa diceritakan. kalau merasa puas ya bahwa kita kalau dalam pengajaran kita tidak boleh terlalu cepat merasa puas. Kita haruslah belajar supaya kedepannya dan kedepannya lebih bagus lagi. Iya. Sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya anak ya, saya rasa karakter anaknya ya, saya senang kalau mereka itu ketika dalam proses belajar mengajar, apa yang saya berikan itu mereka mendapatkannya. Itu yang saya berikan. Memahami itu, Bu, ya. Dia memahami apa yang saya ajarkan. Paling tidak tujuan pembelajaran saya tercapai pada anak-anak itu. Saya merasa senang kalau anak itu full activity, semua kegiatan itu mereka dapat menyerapnya dengan baik. Mendapatkan pengalaman baru lah ya, pembelajaran. Seperti saya bilang tadi, tujuan pembelajaran saya tercapai. Iya. Apa yang saya inginkan dari pembelajaran saya itu mereka dapat. Oke, jadi kira-kira dari kegiatan tadi apa kita sudah melihat karakteristik anak didik ini seperti apa, kemudian sebagai seorang guru juga, karena memang untuk mencapai pembelajaran itu memang kita harus perbaiki terus. Nah, kira-kira dari pembelajaran ini hal positif apa yang kira-kira menurut Memala yang bisa diambil dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini dari kepada siswa kita? Kalau hal positifnya mungkin karena saya mengambil IT tadi ya, saya mencoba untuk mengadakan pembelajaran berdasarkan IT. Saya melihat bahwa ketika kita memberikan mereka itu sebuah tayangan video seperti misalnya tadi, mereka kelihatannya agak lebih bersemangat untuk belajar. Saya juga tadi Ya, begitu. mereka keingintahuan mereka lebih besar dari biasanya. Jadi kalau menurut saya hal positifnya seperti itu, bahwa dengan Nampak minatnya ya, motivasi. minatnya sangat besar minat gambar gitu, yang sesuai dengan apa yang mau saya berikan, kelihatannya mereka lebih ketertarikan mereka lebih besar. Iya. Karena IT tersebut. Nah, kira-kira kalau dari itu
kedepannya nih kira-kira tindak lanjut dari proses pembelajaran yang dilakukan tadi, kira-kira kedepannya rancangannya seperti apa? Kalau menurut saya kalau melihat mereka begitu antusias dengan apa yang saya tanyakan tadi, mungkin untuk kedepannya seperti itu harus sering-sering saya lakukan. Mungkin kalau saya mengajar saya harus mempersiapkan lagi media-media yang menarik, mungkin saya diambil dari YouTube atau dari mana sumber-sumber yang lain begitu, sehingga mereka itu lebih tertarik, lebih fokus, lebih mendapatkan, lebih rasa ingin tahu yang lebih banyak gitu. Dan juga mungkin kedepannya nanti untuk anak-anak mungkin saya harus mengelompokkan lebih teliti lagi. Mungkin ada yang di sana kemampuannya ada yang bagus, ada yang sedang, mungkin ada yang kurang, sehingga mereka mungkin bisa lebih berbagi lah dalam kelompok masing-masing. Mungkin itu adalah PR bagi saya. Oke. Jadi tadi ini kita kegiatan sharing sedikit ya ya. Tadi kalau menurut saya kita sedikit refleksi dari kegiatan pembelajaran, kami sudah lakukan hal, mayoritas kesimpulan sudah baik. Cuma mungkin ada sedikit sih yang perlu ada catatan buat saya. Yang pertama itu tadi mungkin juga sudah merasa mungkin pengelompokan anak. Terus yang kedua mungkin memanage waktu, karena memang saya rasa kalau memang untuk itu pada waktu 2 jam itu sebenarnya kurang ya ya. Pada saat anak diskusi, jadi kan memang kita harus memposisikan waktu ini pada saat memang harus anak diskusi. Jadi nggak ada lagi posisi anak yang mau anak bingung nih gimana, nah kayak gitu kan. Saya lihat tadi memang beberapa anak ada yang bingung ini gimana, mungkin bertanya malu, bertanya sama kawan juga ini. Nah kedepannya nanti mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nih. Kebetulan saya kan sekarang lagi pendidikan guru penggerak, dan saya juga dapat informasi malah juga sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi. Jadi kalau berkaitan dengan pengelompokan karakter sesuai minat, profil kesiapan belajar anak, nanti kita untuk kegiatan berikutnya kita bisa menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita akan bisa sebelum melaksanakan itu kita akan memetakan dulu, kita melakukan survei. Oh anak ini nanti minatnya kemana, bakatnya kemana. Jadi dia bisa sepaham, jadi juga bisa merasa nyaman. Kemudian berikutnya juga mungkin pada saat supaya tidak terjadi kejenuhan pada saat anak-anak waktu diskusi, mungkin nanti kita bisa memasukkan pembelajaran kompetensi sosial emosional KSE. Jadi bisa menggunakan teknik stop. Nanti kita bisa berbagi. Saya berbagi, kita kolaborasi, kita coba nanti di pertemuan berikutnya, termasuk media pembelajaran nanti. Karena memang sekarang kan anak-anak mungkin lebih minat benda-benda yang bergerak, tontonan ketimbang kita ceramah bosan seperti itu. Jadi kedepannya nanti kita mencoba, saya juga akan memberikan informasi ke Memala bagaimana kita ini loh seperti ini, kita harus memetakan anak. Jadi kedepannya kita coba lagi. Jadi PR buat kita ya Mem ya. Saya juga siap membantu kedepannya untuk pembelajaran berikutnya. Jadi membuat rancangan RPP berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan minat, profil belajar, karakter anak, juga termasuk nanti pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Jadi yang anak tadi mungkin capek, lelah, kita stop dulu kegiatan. Kita melaksanakan kegiatan mindfulness dari fokus. Jadi kita coba dulu. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan dari yang ini. Nanti jadi bahan evaluasi buat kita. Tapi secara keseluruhan memang tadi yang berikutnya sudah baik sebenarnya. Cuman ada beberapa sedikit tambahannya. Termasuk nanti ada catatan saya itu penilaian. Di penilaian tadi saya lihat di situ belum menganukan anak untuk penilaian pada saat diskusi. Pada saat diskusi kita baik akan menilai kamu bagaimana saat ini diskusi, sikap kamu. Jadi mungkin itu memancing motivasi, saya dinilai gitu, bagaimana keaktifan saya. Mungkin itu aja Memala untuk refleksi kita hari ini. Terima kasih. Artinya saya mengganggu waktunya, kita diskusi, mudah-mudahan kedepannya sharing kita, diskusi kita akan ada perbaikan lah selanjutnya. Sementara itu aja, mungkin Memala masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih ya Mem ya. Ya baik, terima kasih.